Mohon maaf telah menunggu lama. Baiklah, saya lanjutkan karena sedang terjadi kesalahan teknis. Nanti partisipan yang ada di dalam sini ada 94 orang. Sisanya nanti akan di-upload videonya di YouTube. Ya. Nanti suaranya akan videonya akan diupload di YouTube, nanti akan juga dibagikan link untuk absennya. Jadi materi pada hari ini untuk pada saat ini yaitu adalah Wiyata Mandala. Sudah pada apa ya? Sudah pada familiar nggak apa sih yang dimaksud dengan Wiyata Mandala tadi gitu? Oke. Maka Bapak punya paparan materi di sini, silakan dilihat. Untuk semuanya kedengaran enggak suara Bapak? Kalau kedengaran coba komen dulu di kolom chat ya. Tolong di komen dulu. Kira-kira ada kedengaran enggak suaranya? Oke, kedengaran ya semuanya ya. Oke. Jadi saya lanjutkan saja ya. Jadi materi hari ini adalah Wiyata Mandala, khususnya di SMP Negeri 8 Kota Jambi ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan Wiyata Mandala? Nah, Wiyata Mandala. Jadi Wiyata Mandala itu adalah suatu pandangan ya, jadi wawasan. Nah, suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Kalau Wiyata itu adalah pendidikan, kalau Mandala itu adalah tempat atau lingkungan Wiyata Mandala. Ya, jadi apa ya? Pandangan terhadap suatu tempat pendidikan. Jadi itulah yang dinamakan dengan Wiyata Mandala ya. Selanjutnya sekolah dan fungsinya. Sekolah itu merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar dan mengajar. Jadi ada proses belajar, ada proses mengajar di sekolah ya. Lalu menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah juga merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya pembelajaran, proses belajar dan mengajar untuk membina dan mengembangkan. Apa yang dikembangkan dan dibina, yaitu ada ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup atau kepribadian, hubungan antar manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, lalu kemampuan untuk berkarya. Ya. Lanjut, saya lanjutkan. Fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antar guru, pengelola pendidikan siswa dalam proses belajar dan mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ayo, yang mempermainkan ini nih. Tulisannya itu tolong jangan dipermainkan ya. Itu tadi fungsi sekolah. Lanjut ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah ada guru, ada siswa, lalu timbulnya proses belajar dan mengajar yang tertib. Lalu yang kedua, apa ciri-cirinya? Tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. Dan yang terakhir ada terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Ya, jadi kita sebagai murid lah khususnya sini. Ya, kalau ada pembelajaran di sekolah, ya itulah yang namanya ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Jadi kita sebagai murid itu sebagai masyarakat juga yang belajar di sekolah. Ya. Lalu prinsip sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitar, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan. Jadi tidak boleh adanya pertentangan apabila dikarenakan
Terlebih khususnya lagi perbedaan karena perbedaan suku, agama, asal-usul keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Nah, ini semua tidak boleh menjadi sebuah pertentangan, menjadi sebuah perdebatan atau menimbulkan sebuah pertentangan di sekolah. Juga sekolah tidak boleh menyendiri melepaskan diri dari tantangan sosial budaya. Jadi sekolah juga kita sama-sama sebagai warga sekolah mampu untuk bersosial diri terhadap masyarakat sekitar. Ya, lanjut. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Sebagai wadah atau lembaga memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang untuk mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu, sekolah juga menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Jadi, itulah tujuan kalian di sekolah. Sekolah itu sebagai rumah kedua kalian, yang mana kalian di sekolah akan dididik untuk diberikan pengalaman tentang pengalaman hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat atau bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Lalu sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Jadi di sekolah inilah kalian belajar di bawah bimbingan para guru, para pendidik, ataupun tenaga pendidikan. Bimbingan lebih dari sekadar pengajaran. Dalam bimbingan peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. Jadi guru yang ada di sekolah itu ialah orang tua kedua kalian, bahkan kalau ada kakak kelas kalian pun itu menjadi seorang kakak kalian yang berada di sekolah. Kenapa? Karena sekolah tadi menjadi rumah kedua bagi kalian tadi ya. Lalu sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata. Hal ini bisa berupa pemerataan kesempatan. Jadi di sekolah itu semua itu sama, tidak ada yang membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi ataupun suku ataupun ras. Jadi semua di sekolah itu sama ya. Di sekolah semua itu sama, maupun ekonominya rendah, tinggi, sedang, ataupun apapun itu, baik pun itu sukunya banyak suku Melayu, suku Minang, suku Batak, ataupun itu tidak ada perbedaan antara perbedaan suku, sosial, ataupun budaya. Jadi semuanya itu sama di mata sekolah. Lalu sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat. Nah, di sekolah inilah kalian dapat mengembangkan bakat kalian. Banyak yang dapat dikembangkan di sekolah ini, baik secara pembelajaran formal ataupun pembelajaran ekstrakurikuler. Ya, untuk pembelajaran formal, ya semua mata pelajaran yang dipelajari di sekolah, kalaupun ada tambahan, yaitu ekstrakurikuler, dapat berupa tambahan pembelajaran kepramukaan, PMR, ataupun banyaklah, ataupun kegiatan OSIS juga di sekolah ya. Jadi semuanya dapat dikembangkan ya. Lalu selanjutnya, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi, peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan lainnya mendapat perhatian yang seimbang. Jadi di sekolah juga kalian harus dapat mengontrol emosi. Di sekolah itulah juga tempatnya untuk mengontrol atau meningkatkan kemampuan intelektual kalian, baik secara emosional maupun kemampuan lainnya. Sekolah juga harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial. Lalu sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap membantu, khususnya kepada terhadap yang kurang beruntung, merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah ya.
Itulah sikap-sikap yang harus dikembangkan di sekolah. Nih, ini merupakan garis besar yang harus kalian lakukan atau kalian kembangkan sikap-sikap yang ada di sekolah, ya. Lalu selanjutnya sekolah sebagai wahana pendewasaan diri di dalam dunia yang berubah begitu cepat, ya. Apalagi di era sekarang, yaitu era modernisasi, yang mana semuanya berkebutuhan secara online, yang membutuhkan kemampuan teknologi tinggi dan kecepatan akses internet yang cepat. Ya itulah memang kita semua harus sama-sama beradaptasi lah terhadap dunia yang berubah begitu cepat, ya. Juga selain itu kalian juga sebagai siswa harus dapat belajar secara mandiri, ya. Dengan proses pendewasaan yang diberikan oleh sekolah, pendidik tidak perlu menjejali pemikiran peserta didik dengan perintah. Jadi tidak perlu lagi diperintah. Contohnya kalau kalian berjalan di lingkungan sekolah nih, lalu ada sampah gitu kan, ya udah tanpa perlu diperintah ambil aja sampahnya, masukkan ke tong sampah. Nah itu kan namanya kan apa ya, pendewasaan diri namanya. Tanpa adanya disuruh ya kalian secara sadar. Jadi itu namanya pengembangan secara sosial dan cinta terhadap lingkungan hidup, khususnya di sekolah, ya. Lalu selanjutnya sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society, ya. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Lalu penggunaan sekolah. Nah, sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar, tidak diperbolehkan dijadikan tempat ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan, ya. Jadi sekolah dilarang menjual produk-produk yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Lalu sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Tidak ada yang boleh merokok, ya, bagi semua pihak. Oke? Karena apalagi sekarang ya, sekolah itu harus bebas dari kawasan bebas rokok, bebas dari asap rokok. Jadi tidak boleh ada yang merokok. Lalu penyebab aliran sesat, sekolah juga tidak boleh menjadi penyebaran aliran sesat. Lalu sekolah juga tidak boleh menjadi tempat adanya politik. Lalu sekolah juga tidak boleh adanya tempat sebagai sinetron atau tempat syuting film tanpa izin pemerintah daerah. Lalu sekolah juga tidak boleh menjadi tempat yang menimbulkan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Nah, itu ya semua ya. Jadi kalian juga tidak boleh menyebabkan kegaduhan, kerusuhan, atau perselisihan, apalagi untuk mencemarkan nama baik sekolah SMP Negeri 8 Kota Jambi. Ya, contohnya ya banyak ya. Kalian membuat video status sedang merokok, mungkin kalian berpikir itu adalah video yang hebat untuk kalian sehingga kalian menjadikan status. Tetapi sesungguhnya itu merupakan suatu hal yang tidak terpuji dan membuat jeleknya atau mencemarkan nama baik SMP Negeri 8 Kota Jambi. Apalagi nih, khususnya bagi yang perempuan, jangan apa ya, khususnya perempuan nih, contohnya kalian nih membuat video TikTok nih dengan berjoget-joget menggunakan seragam SMP Negeri 8 Kota Jambi. Sesungguhnya ya itu merupakan perbuatan tercela. Kenapa? Ya karena ya kalian menggunakan atribut sekolah dan memperlihatkan video yang sesungguhnya bukan untuk siswa. Apa ya? Seorang siswa itu kan kewajibannya belajar, bukan untuk joget-joget. Jadi kan itu kan ya itulah tadi mencemarkan nama baik sekolah. Ya, jangan kalian lakukan itu semua ya. Lalu selanjutnya untuk menjadikan sekolah sebagai tujuan dan fungsinya perlu dilakukan penataan ya. Meningkatkan koordinasi sesama warga sekolah. Jadi ya kita sesama warga sekolah. Jadi warga sekolah itu siapa sih? Semuanya, Nak.
Baik itu mulai dari kepala sekolah, guru-guru, staf tata usaha, satpamnya, muridnya, wali muridnya, itu semua warga sekolah ya. Jadi kita semua saling berkoordinasi di sini untuk dapat mencegah adanya kegiatan atau tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Lalu kita semua sama-sama melaksanakan tata tertib sekolah sebagai konsisten yang berkelanjutan. Lalu melakukan koordinasi dan komite sekolah, apalagi sekarang semuanya saya pastikan yang mengikuti Zoom meeting ini pasti masuk dalam grup paguyuban. Ya, kita sama-sama berkoordinasi di sana ya. Di dalam grup paguyuban tersebut terkait proses belajar dan mengajar. Boleh ditanyakan di sana, kita saling koordinasi di sana. Apabila ada sesuatu hal yang tidak kalian ketahui tentang sekolah, boleh kalian tanyakan juga di sana. Lalu apabila ada penyuluhan, kalian semua harus ikut. Apa contohnya penyuluhan tentang anti narkoba, ya sama-sama mengikutinya lah ya. Lalu pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca, atau informasi, atau penemuan para ahli. Nah, ini semua rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca, itulah aktivitas atau kegiatan yang harus kalian gemari, lalu mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Maka dari itu, semuanya harus ikut dalam kegiatan ekstrakurikuler. Namun, untuk sekarang karena adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan mungkin kegiatan ekstrakurikuler mungkin dilakukan secara daring atau ada sebagian yang tidak bisa dilaksanakan karena kegiatan tersebut diharuskan untuk tatap muka ya. Lalu mengadakan karya wisata jika ada. Ya, kalau mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala ya semuanya sama-sama harus terlibat lah ya. Juga mencegah terjadinya adanya yang sudah disebutkan tadi seperti perpecahan, kegaduhan, perselisihan itu tolong dicegah. Lalu selanjutnya siswa yang telah melanggar bagi siswa-siswa yang terjadi sesuatu yang telah melanggar peraturan tata tertib sekolah, adapun upaya-upaya yang dilaksanakan yaitu adalah upaya pertama itu mendamaikan, ya. Yang kedua itu membatasi, yang ketiga itu menetralisir isu-isu yang berkembang, lalu berkoordinasi dengan pihak keamanan, ya. Lalu apabila lebih berat lagi kejadian tersebut, lalu itu diikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Ya, ataupun penyelesaiannya ya. Mudah-mudahan semua siswa-siswa SMP Negeri 8 Kota Jambi jauh dari masalah terlebih lagi masalah yang lebih berat itu semoga ya kita semua sama-sama menjauhilah masalah tersebut ya. Oke, saya rasa itu terkait dengan materi Wiyata Mandala. Jadi apa sih Wiyata tadi? Wiyata Mandala itu ada pandangan atau sikap ya, sikap seseorang terhadap suatu tempat, khususnya di tempat pendidikan. Jadi itulah yang kalian lakukan. Kalian harus melaksanakan kegiatan di sekolah, proses pembelajaran di sekolah, menjauhi perselisihan, tidak menimbulkan kegaduhan dan sebagainya macamnya ya. Lalu ya, oke, sekarang kembali untuk materi saya sudah selesai, maka selanjutnya saya akan kembali lagi ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Sri, ya. Untuk suara masih jelas? Apakah ada kendala terhadap suara? Oke, untuk link absen akan dibagikan setelah Ibu Sri menjelaskan materinya ya, atau sebentar lagi mungkin akan diberikan link absen. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan diberikan Bu Sri. Mohon bersabar menunggu. Untuk yang apabila ini kan partisipannya cuma 100 nih.
Kalau yang lebih dari 100 ini proses rekamannya, jadi proses ini sedang direkam lalu akan di-upload di YouTube, mungkin bisa dilihat di YouTube ya. Untuk yang sudah di dalam ruangan ini, tetap di ruangan ini jangan sampai keluar karena partisipannya cuma 100, lebihnya akan kalau kalian sudah keluar tidak bisa masuk lagi karena partisipannya cuma 100. Beruntung kalian yang sudah di dalam sini, untuk yang sisanya nanti biar kami yang atur. Belum. Mohon bersabar sebentar ya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Sri Rahayu. Ya, tolong Fahri Aldiansah itu tuh kata-katanya itu ya, tolong jangan ada yang mengeluarkan kata-kata yang kasar ataupun tidak berkenan ya, di kolom chat ataupun komentar. Siapa namanya tadi? Tuh, Fahri Aldiansah. Fahri Aldiansah. Untuk yang tidak mengaktifkan kamera, boleh mengaktifkan kameranya biar Bapak bisa, kita mengenal satu sama lain ya. Bapak kenal kalian, kalian juga kenal saya. Apa? Untuk yang namanya masih Galaxy J7, Oppo, Realme C15, mohon diganti sebagai nama sendiri ya. Oppo A11K ini masih nama HP, diganti saja.
Nah, oke. Ya. Sudah siap catat. Halo. Lambaikan tangan anak ibu semuanya. Buka dulu dak. Lambaikan tangan. Lambaikan tangan anak ibu. Iya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya. Sehat? Alhamdulillah yang berada di sini semuanya sehat. Iya, anak ibu jangan malu-malu ya. Ya, oke. Baiklah anak ibu, materi kita selanjutnya adalah tentang tata tertib sekolah. Tahu tata tertib sekolah? Iya, waktu SD ada enggak tata tertib sekolahnya? Semua sekolah pasti punya tata tertib ya. Mengapa tata tertib dibuat? Agar siswanya teratur, rapi, dan disiplin. Ya, anak ibu semuanya ya. Anak ibu semuanya, kita nih berada di Zoom meeting SMP Negeri 8 Kota Jambi ya. Selamat datang anak ibu semuanya di SMP Negeri 8 Kota Jambi. Semoga kalian berada di SMP 8 akan menjadi anak yang baik, soleh, dan berprestasi. Selanjutnya anak ibu semuanya, iya, kok masih ada yang pakai baju kaos? Nih ada yang pakai baju kaos, halo. Pakai baju sekolah nak ya? Oh, baju sekolahnya mana? Pakai baju SD nak ya? Iya. Ini ada adiknya yang ikut. Adiknya ikut Zoom ya? Oke, ya. Kita mulai ya anak ibu ya. Ini materi ibu adalah tata tertib sekolah. Tapi sebelumnya ibu memperkenalkan diri dulu ya. Nama ibu, Ibu Sri Rahayu. Ingat ya? Panggilannya Ibu Sri. Oke? Ibu di sini sebagai guru dan juga ibu punya jabatan lain yaitu sebagai wakil kesiswaan bidang wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Jadi yang berhubungan dengan kegiatan siswa, berhubungan dengan keadaan siswa itu sama ibu urusannya. Sudah pernah ketemu sama ibu? Sudah pernah ketemu? Jempolnya yang sudah pernah ketemu sama ibu? Iya, ada sebagian sudah ketemu ya. Baiklah, kita mulai. Materi kita adalah tata tertib sekolah. Perhatikan anak ibu semuanya ya. Nah, kita mulai. Ini apabila sekolah kita dalam keadaan normal. Kalau dalam masa pandemi, kita belajar masih secara daring. Anak ibu kita daring belum tahu sampai batas kapan, tetapi insya Allah kita doakan semoga pandemi ini cepat berlalu di muka bumi sehingga kita bisa belajar secara tatap muka. Nah, aturan sekolah yang dibuat itu akan diberikan kepada siswanya pada masa orientasi, pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi bila kalian masuk ke SMP atau ke sekolah lain juga begitu, punya aturan dan tata tertib masing-masing. Kita perhatikan di sini, yang pertama adalah kehadiran siswa. Ini kalau kita belajarnya tatap muka dan dalam keadaan normal ya anak-anak ya. Yang pertama, siswa wajib hadir di sekolah minimal 15 menit sebelum bel berbunyi. Apabila sekolah masuk pukul 7, maka dia harus sebelum pukul 7. Tapi kalau kita masuk jam 7.15, maka dia harus datang ke sekolah sebelum jam 7.15. Kemudian siswa terlambat ke sekolah harus lapor kepada guru piket dan diizinkan masuk kelas dengan surat izin khusus. Jadi kalau kalian terlambat masuk sekolah, di pintu gerbang akan ditunggu oleh Bapak Ibu guru yang piket pada hari itu. Dan kalian boleh masuk apabila sudah diizinkan masuk. Dan apabila kalian ingin meninggalkan ruang belajar, misalnya pergi ke toilet, pergi ke ruang ke tata usaha, ada urusan, kalian harus minta izin sama guru mata pelajaran. Selanjutnya, jika meninggalkan sekolah, misalnya izin mau berobat, mungkin ada yang harus ditinggalkan, ada keluarga yang sakit atau masuk rumah sakit, kalian boleh meninggalkan kelas dengan catatan harus ada izin atau harus dijemput dengan orang tua atau keluarga.
Misalnya kakaknya menjemput atau ibunya menjemput, boleh meninggalkan sekolah ya. Kemudian di SMP 8 khususnya pada umumnya semua di SMP kita belajar sesuai dengan jam pelajaran. Jadi setiap jam pelajaran gurunya berbeda-beda. Kalau waktu di SD gurunya sama nak ya, paling ada 3 orang, misalnya guru kelasnya, guru agama, guru olahraga mungkin beda. Kalau di SMP kalian gurunya kalau ada 10 mata pelajaran maka gurunya ada 10. Jadi setiap pergantian jam maka gurunya akan berganti dan kalian wajib minta izin kepada guru kelas tersebut. Kemudian pada waktu istirahat siswa tidak boleh keluar lingkungan sekolah kecuali ada izin dari guru piket yang berada di pintu gerbang atau lobi. Pada saat kita tatap muka normal sebelum pandemi, kalian dilarang membawa HP atau handphone. Tetapi saat pandemi sekarang kalian wajib membawa handphone. Mengapa? Karena kita belajarnya secara daring. Nah, itu anak ibu semuanya tentang kehadiran. Paham? Kalau paham, lambaikan tangannya. Kalau paham, lambaikan tangannya. Ayo, lambaikan tangannya kalau paham. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, nih. Yang kedua adalah keterlambatan hadir. Ini apabila kita sekolahnya tatap muka secara tatap muka murni ya anak-anak ya. Sebelum pandemi kita belajar. Jadi kalau ada yang terlambat tuh pintu pagarnya udah ditutup. Kalau bel sudah berbunyi masuk berarti maka kalian sudah dinyatakan terlambat. Kalau kalian terlambat berarti kalian harus apa? Harus lapor ke guru piket. Masuk langsung Bu? Oh tidak, kalian harus diberikan sanksi. Sanksinya apa Bu ya? Sanksinya tidak berat. Biasanya mengambil sampah, kemudian menyapu ruangan yang masih kotor, begitu. Jadi atau disuruh menyiram bunga atau kembang ya. Jadi kalau kalian terlambat itu ada sanksinya. Sanksi terlambat tidak berat nak ya, jadi masih terukur. Kemudian apabila kalian 5 kali terlambat, berarti bisa berturut-turut, bisa selang-seling, bisa seminggu sekali, tetapi kalian sudah 5 kali terlambat, maka akan mendapatkan surat pemberitahuan dari wali kelas kepada orang tua. Untuk apa anak-anak ibu? Mengapa sampai terlambat 5 kali? Berarti ada masalah, ya kan? Masalahnya apa? Itulah yang akan kami gali dari orang tua kalian. Apakah benar kalian terlambat dari rumah atau memang kalian datang terlambat sengaja? Mampir dulu ke warung, mampir dulu ke toko, mampir dulu ke warnet, akhirnya ke sekolahnya terlambat. Maka wali kelas kalian masing-masing akan mengirim surat pemberitahuan kepada orang tuamu melalui surat ya anak ibu semua ya. Nah, sekarang kalau kalian tidak bisa hadir ke sekolah, mengapa tidak bisa hadir? Yang pertama mungkin karena sakit. Kalau sakit harus ada surat keterangan dari dokter atau dari puskesmas, dari klinik boleh juga, dari dokter pribadi boleh juga. Jadi harus ada surat keterangan ya anak-anak ibu semuanya, apalagi yang sakitnya lebih dari 3 hari. Kalau sehari Bu bisa kirim surat keterangan kalian sedang sakit ya. Selanjutnya itu kalau sakit. Tapi kalau alfa bagaimana? Ini tidak jelas nih tanpa keterangan. Oh, kalau kalian 3 kali alfa, maka kalian akan menerima surat pemberitahuan peringatan kepada orang tua. Bahkan nanti orang tuamu akan dipanggil ke sekolah oleh wali kelas untuk minta informasi kemana saja kalian tidak sekolah selama ini. Itu tentang kehadiran anak ibu semuanya ya. Nah, anak ibu semuanya, itu tentang keterlambatan dan ketidakhadiran. Paham anak ibu? Paham? Yang paham tunjuk tangan. Ayo yang paham tunjuk tangan. Iya, bagus.
Baiklah, anak ibu semuanya, kita lanjutkan ya. Nah, berhubung waktu nih. Pakaian, anak ibu semuanya, pakaian kita. Pakaian. Nah, pakaian. Pakaian kita putih biru anak ya, bukan putih merah. Kalau putih merah berarti masih SD. Hari Senin dan Selasa seragamnya adalah putih, celana dan rok biru dan kaos kakinya hitam. Kaos kaki putih nak ya, iya kaos kakinya putih. Kemudian hari Rabu pakai baju pramuka. Hari Kamis seragam batik SMP 8 ya. Nah, roknya putih, seragam kita dan kaos kakinya putih. Selanjutnya hari Jumat kita pakai baju muslim dan kaos kaki putih. Sepatunya tetap hitam ya, anak-anak ibu semuanya. Kalau mau beli sepatu ke pasar, beli sepatu warna hitam, jangan warna yang lainnya. Banyak tuh di pasar tanpa ada list. Jangan bilang tidak punya sepatu warna hitam. Kalau kalian beli sepatu, jangan warna yang lain selain warna hitam. Kaos kaki juga yang kalian siapkan adalah hanya 2. Kaos kaki warna putih dan kaos kaki warna hitam, ya. Kemudian pakaian seragam yang kalian pakai itu ada atributnya. Yang pertama, logo sekolah yang dijahit pada saku sebelah kiri. Kemudian ada bendera merah putih. Selanjutnya ada lokasi. Kemudian ada nama. Kalau ada nama bisa dipesan ya anak ibu ya, bisa dibeli atau dipesan. Kemudian rapi, pantas dan tidak terlalu ketat atau tidak terlalu besar atau kebesaran. Tahu maksudnya tidak terlalu ketat? Nih anak-anak ibu yang cewek nih sering nih bajunya dikecilin sampai ketat ya. Atau bajunya kebesaran baju kakaknya. Jadi pakailah baju yang pantas ya, yang pantas dan rapi. Selanjutnya yang perempuan anak ibu semuanya, roknya kita pakai rok panjang ya. Kalau sudah pendekan, dibeli lagi rok yang baru. Kenapa? Kalian terlalu cepat besar ya. Dan tidak menyapu jalan, maksudnya tidak ngelaweng-lawer roknya. Kemudian pakai tali pinggang hitam polos yang ada merek logo OSIS ya. Kemudian seragam putih dimasukkan ke dalam rok. Itu kalau pakai baju putih biru. Kemudian seragam pramuka, kerudungnya warna coklat. Jadi kalian harus menyiapkan kerudung hanya 2 warna, yaitu kerudung putih dan kerudung coklat. Cuma 2 ya, kerudung putih dan kerudung coklat tua. Tidak diperbolehkan menggunakan kerudung yang warna-warni, berbunga-bunga, atau yang bermotif lainnya. Jadi kalian hanya boleh memakai kerudung warna putih dan warna coklat tua untuk baju pramuka. Kemudian tidak memakai perhiasan yang mencolok atau berlebihan. Jangan mentang-mentang di rumah banyak perhiasan mamanya, dipakai semua gelangnya, kalungnya. Jadi kalian tidak boleh memakai perhiasan yang mencolok. Pakai anting boleh Bu? Boleh. Antingnya yang kecil aja. Jangan yang besar-besar antingnya ya. Jangan pakai kalung, jangan pakai gelang, jangan pakai cincin yang mencolok. Mentang-mentang ibunya banyak cincin dipakai ya. Jadi tidak boleh ya. Selanjutnya seragam pramuka, seragam batik itu nanti ada dari sekolah. Saya anak ibu yang laki-laki, ya yang laki-laki nih. Celananya celana panjang, tidak ngatung. Tahu tidak ngatung ya? Tidak cutbray, artinya tidak dikecilin celananya. Atau tidak pensil, maksudnya ngepas banget di kaki. Kemudian memakai sabuk. Tahu sabuk? Tali pinggang ya. Tali pinggangnya hitam polos. Jangan pakai tali pinggang yang sabuknya besar, besi besar itu tidak boleh. Nanti diambil oleh pihak sekolah. Jadi kalian harus memakai tali pinggang hitam polos untuk SMP, ya. Kemudian seragamnya dimasukkan ke dalam celana. Kalau yang laki-laki ya, atributnya lengkap dan memakai dasi. Kita ada dasi ya. Kemudian tidak memakai atribut tambahan. Jangan kamu tempel lagi dengan bermacam-macam tempelan ya. Kemudian seragam batiknya dimasukkan ke dalam celana. Seragam pramukanya
kaos kakinya. Jadi sama laki-laki dan perempuan menyiapkan kaos kakinya hanya dua, yaitu warna putih dan warna hitam, ya. Dan tidak boleh ditempel dengan tempelan lain-lain selain atribut sekolah. Oke, anak ibu. Kemudian penampilan nih, anak ibu penampilan. Untuk putri, untuk anak ibu yang perempuan, hampir semuanya yang muslim pakai jilbab ya, pakai kerudung, tidak apa-apa. Jadi yang putri yang tidak pakai hijab, yang tidak pakai kerudung, maka rambutnya tidak boleh diwarnai, tidak boleh dipotong terlalu pendek seperti cowok, ya. Tidak boleh diurai kalau rambutnya panjang. Jadi harus rapi. Kalau rambutnya panjang harus diikat. Kalau rambutnya diwarnai harus dihitamin, ya. Tidak boleh anak sekolah rambutnya warna-warni. Oke, Nak Ibu? Anak ibu perempuan, ya sudah ibu katakan tadi ya, tidak boleh pakai kalung, pakai cincin, gelang, anting boleh, tapi yang kecil saja. Karena yang pakai kerudung ketutup oleh kerudungnya. Kemudian anak ibu yang putri tidak boleh memakai kosmetik yang berlebihan. Karena itu belum waktunya, anak ya. Jadi kalian jangan memakai lipstik, pakai celak alis, pakai bulu mata dan sebagainya yang belum pantas kalian pakai. Jadi polos aja anak ibu semuanya ya, yang perempuan ya. Jangan pakai kalung yang besar-besar, kalung batu-batu misalnya, enggak usah. Kalung manik-manik besar-besar enggak usah. Jadi polos aja. Kemudian enggak boleh membawa kosmetik. Jangan bawa ke sekolah tuh lipstik mamanya ya. Jadi itu anak ibu yang kelas 7 enggak boleh ya, sampai kelas 9 juga. Apabila kedapatan membawa kosmetik dalam tasmu, maka dengan sangat menyesal akan ibu ambil ya, dan tidak ibu kembalikan. Kemudian yang terakhir nih, tidak boleh bertato atau tindik. Ya, laki-laki berarti tidak boleh mentindik telinganya. Nanti ibu periksa loh telinga kalian masing-masing. Ada tindiknya dah. Kalau sudah tindik berarti kalian bukan anak yang baik lagi ya. Tidak boleh bertato, nanti ibu periksa. Tato terserah mau yang permanen atau tidak permanen, tetap tidak boleh ya nak ya. Nah itulah tentang. Nah anak ibu paham? 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 Ayo jempolnya 2. Jempolnya 2 paham? Iya sip. Ayo angkat jempolnya 2. Iya angkat jempolnya 2. Oke, anak ibu semuanya bagus nih. Baiklah. Ini absen, Bu. Oh iya. Udah nih. Kayak mana? Ada screenshot enggak? Bu, suruh jempol angkat semua, Bu. Suruh jempol angkat semua. Angkat jempolnya, nak. Angkat jempol. Angkat jempolnya. Mau kita foto, kita screenshot. Tunggu. Sekali lagi. Oke. Sekali lagi, Bu. Sekali lagi. 2 jempol. Oke. Tunggu ya, tahan. Ini ibu udah ada. Oh iya, ibu ada. Sekali lagi. Tunggu. Ditahan jempolnya, Bu. Tahan ya. Tunggu. Ibu matanya mana sih? Ibu mana sih? Nah, ayo angkat jempolnya. Sudah 9:30 nih. Absen sebentar. Ntar lagi link absennya nanti diisi anak ibu ya semuanya ya, dikirim untuk absen hari ini. MLS-nya.
Yang absen silakan klik link yang ada di kolom komentar. Oke, anak ibu semuanya. Oke, klik di kolom chat ya. Ada kolom chat, buka kolom chatnya. Kemudian kalian klik, Silakan isi ya. Silakan isi ya. Daftar hadir untuk hari ini. Bisa? Bisa? Bisa. Nah, atau Oke. stop. Ikut. Ini ya. Ah.